ayam yang waktu expirednya misalnya 3 hari lagi, sudah dekat kan? Iya Pak. Nah, itu kita harus segera buat produk turunan seperti apa? Kita buat menu-menu makanan yang lebih cepat untuk dijual. Nah, menu-menu itu juga kita langsung segera kasih dengan diskon. Biasanya hotel-hotel, restoran kalau teman-teman lihat ada promo atau ada diskon, nah itu sebenarnya adalah menu-menu yang akan expire, mereka harus segera habiskan. Jadi harus disiasati seperti itu, karena kalau tidak disiasati seperti itu, yang terjadi adalah makanan tersebut atau bahan makanan tersebut dibuang percuma dan akhirnya merugi. Nah, kurang lebih seperti itu, Frankie. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Frankie. Ya, oke, silakan. Baik, kalau misalnya ini belum ada lagi, saya maju lagi ke tentang penanggulangan kebakaran. Nah, nanti materi ini akan saya rekap sampai pertemuan yang terakhir. Silakan teman-teman baca. Jadi, pada saat kita di ini, kita cuma diskusi saja. Untuk di pertemuan ke-10 ini, kita sudah masuk terkait dengan K3, teman-teman. K3 ini adalah kesehatan, keselamatan kerja. Nah, K3 ini, kenapa kita harus pelajari juga? Karena ini juga terkait dengan kita punya keamanan dari pekerja itu sendiri. Kita boleh loyal dengan perusahaan, tapi jangan sampai nanti gara-gara kita terlalu loyal, akhirnya kita tidak memperhatikan kita punya kesehatan. Oleh karena itu kan di awal Pak sudah tekankan mengenai personal hygiene. Nah itu personal hygiene itu sebenarnya bukan hanya untuk perusahaan saja, tapi juga untuk dirinya teman-teman. Kemudian juga terkait dengan keamanan teman-teman melakukan pemasakan. Nah, contohnya kalau misalnya di hotel atau restoran, kenapa teman-teman harus dikasih safety shoes pada saat praktek cooking? Karena fungsinya adalah biar teman-teman tidak terjadi kecelakaan pada saat teman-teman bekerja di kitchen. Karena tahu sendiri kalau daerah kitchen itu kan biasanya berhubungan sama air, becek, dan segala macam. Kemudian juga dibutuh gerakan yang cepat. Karena orang masak itu kan tidak bisa jalannya pelan-pelan. Dia harus gerakan cepat, maka itu dikasihlah dari perusahaan harus wajib kasih safety shoes. Atau misalnya kita diwajibkan untuk menggunakan safety shoes. Nah, itu terkait dengan K3. Namun di sini hal pertama yang Pak mau bahas yaitu terkait dengan kebakaran. Nah, penanggulangan kebakaran ini teman-teman, ini juga dia dari penelitiannya World Organization, ILO, International Labour Organization, atau Organisasi Serikat Pekerja Dunia, itu mengatakan bahwa kebakaran ini adalah salah satu bahaya yang sering terjadi di dunia industri. Dan dia itu berada di peringkat ketiga setelah bencana alam, tsunami, dan lain-lain. Nah, berarti apa? Berarti kebakaran ini juga perlu kita pahami. Ya. Nah, perlu kita pahami apa? Misalnya kita harus pahami, kira-kira penyebab kebakaran ini terjadi karena apa? Nah, biasanya kebakaran ini terjadi karena ada 3 unsur. Jadi ada unsur bahan yang mudah terbakar, kemudian adanya udara atau oksigen, kemudian juga adanya panas. Baru dia akan menghasilkan yang namanya api. Nah, oleh karena itu secara singkat teman-teman, nanti materinya Pak bagi secara singkat, kalau kita mau mencegah terjadinya bahaya kebakaran di tempat kerja, hal pertama yang kita harus lakukan yaitu harus menyimpan secara baik-baik barang-barang itu agar barang-barang yang mudah terbakar itu tidak berada dekat dengan kompor atau dekat dengan hal-hal yang akan memicu kebakaran. Seperti itu. Nah, itu kurang lebih kalau terkait dengan bahaya kebakaran. Nah, kemudian juga kita juga sebagai karyawan, ketika nanti teman-teman terjun ke dunia industri, teman-teman juga harus tahu bahwa kira-kira alat untuk pemadam kebakaran ini apa saja? Apakah ketika terjadi kebakaran, kita langsung menelpon damkar atau petugas pemadam kebakaran, ataukah kita harus melakukan tindakan penyelamatan pertama kali? Nah, biasanya di hotel, teman-teman, atau di restoran, itu ada yang namanya APAR, alat pemadam api ringan. Kalau teman-teman jalan-jalan ke mall, teman-teman jalan-jalan ke rumah sakit, biasanya teman-teman temukan atau ke hotel, teman-teman temukan ada satu pojok, satu sisi itu ada tempat
tabung kecil, bukan tabung gas, tabung kecil berwarna merah. Nah, itu adalah apar atau alat pemadam api ringan. Fungsinya untuk apa apar ini? Apar ini fungsinya adalah untuk mencegah bahaya kebakaran pertama kali. Ibaratnya pertolongan pertama saat terjadi kebakaran. Nah, biasanya nanti akan dikasih pelatihan oleh perusahaan. Nah, ini teman-teman harus tahu cara penggunaannya seperti apa, kemudian cara penyemprotannya seperti apa. Nah, itu namanya apar. Yang kedua adalah kalau teman-teman lihat lagi, biasanya juga ada namanya smoke detector atau fire detector, istilahnya sprinkle. Sprinkle ini kalau teman-teman mau tahu modelnya seperti apa, teman-teman bisa ke rumah sakit atau ke mall-mall atau ke hotel atau restoran, teman-teman coba lihat di bagian atas plafon, di bagian langit-langit. Nah, di langit-langit ini biasanya ada bentuk kayak tonjolan, kayak keran kecil yang keluar. Nah, itu fungsinya apa, teman-teman? Fungsinya dia adalah ketika terjadi panas yang berlebih, suhunya itu mungkin standarnya sudah terlalu panas, maka dia otomatis sensornya akan pecah. Ketika pecah, akan keluar air dari situ. Nah, itu namanya sprinkle. Begitupun juga dengan smoke detector. Nah, kemudian ada satu lagi alat pemadam kebakaran itu, namanya adalah hydrant. Hydrant ini kalau teman-teman biasa bisa lihat itu, teman-teman kalau isi bensin ke pompa bensin, teman-teman coba tengok di sekeliling pompa bensin ada tulisan hydrant. Hydrant ini biasanya dia sumber air dengan tekanan yang tinggi, itu untuk bahaya kebakaran yang besar, dan biasa ditempatkan di daerah-daerah contoh kayak di bandar udara, kemudian di Pertamina, seperti itu. Nah, ingat teman-teman, sekali lagi Pak pesan, kita sudah masuk K3. K3 ini jadi teman-teman ini harus lebih aware dengan keselamatan teman-teman ketika bekerja. Karena nanti kalau teman-teman sudah sakit, hal yang akan dibilang sama perusahaan yaitu cuman, aduh kasihan ya Alosiana dia sakit, semoga lekas sembuh ya. Ya tidak? Nah, pasti seperti itu saja yang disampaikan. Tapi apa yang susah nanti kita sebagai pekerja. Oleh karena itu, kalau teman-teman disuruh pakai hand glove ketika mencuci piring atau ketika memotong, kemudian pakai masker, kemudian pakai baju seragam kerja, itu fungsinya adalah apa? Biar teman-teman itu lebih aman ketika bekerja. Teman-teman ketika mencuci atau mencampur chemical disuruh pakai glass atau Google atau pakai kacamata, kemudian pakai dengan masker. Nah, itu jangan bilang, beto sampai bisa, beto sampai mau kalau pakai Google sama pakai kacamata sama pakai masker. Beta mau foto, jadi biar kelihatan beta punya foto mukanya beta lagi kerja. Nah, jangan. Kenapa? Kalau Google sama itu pelindung kalian. Kalau kalian kena percikan bahan kimia ke mata atau terhirup, itu bisa terjadi kalian bisa sakit dan juga bisa menyebabkan kematian. Ya? Kurang lebih seperti itu. Itu terkait dengan K3, teman-teman. Sepertinya itu ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan K3. Nanti kita akan masuk tentang ada teman-teman bisa lihat di kontrak kuliah itu, jadi akan ada tentang bagaimana keamanan terjadi pencurian, kematian di hotel, nanti harus apa yang kita lakukan. Nah, nanti itu akan ada materinya sendiri. Nah, nanti buat teman-teman kelompok A yang Pak belum sempat share materi pertemuan 10, tolong nanti ketingnya ingatkan Pak, biar Pak share lagi, biar teman-teman bisa baca-baca ya. Baik, Pak. Oke, kita sudah 40 menit. Pak rasa mungkin itu dulu, kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Atau ada yang ingin berdiskusikan sesuatu? Pas, Pak. Pas ya. Keempat B ya, bagaimana? 4B pas, Pak. Pas ya. Oke. Tadi yang belum saya sapa itu ada Maria Tuati, Dinaya Moka, Merlin Edon, Eki Seran, Patricia Demlang, Hadir, Pak. Ayu Lendi, Frankie, Yermi, sudah, Penida, Kristiana Dopega, Spekulasi.
Boban, Thomas Berin, Marin Mata, Ricardo Saru. Wah, ini sudah banyak semua lengkap ya. Martina Boleng, Dereka Taimenas, Babu, Fenty Margarita. Oke, baik. Pak Rasa itu dulu untuk pertemuan kita. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, terakhir pesan dari Pak. Terakhir pesan dari Pak terkait dengan perkuliahan daring ini. Jadi teman-teman, di perkuliahan daring ini, jadi teman-teman kita, waktu pertemuan kita sangat dibatasi. Jadi diharapkan teman-teman itu bisa lebih untuk punya kesadaran sendiri untuk membaca, cari-cari referensi di internet atau di YouTube. Nah, fungsinya apa? Fungsinya biar teman-teman juga bisa untuk paham lebih jauh. Nah, nanti kalau misalnya ada hal yang kurang paham ketika teman-teman belajar, teman-teman bisa diskusikan, bisa japri ke Pak atau tanyakan lewat chatting. Nah, sama satu lagi, tetap jaga kesehatan, kemudian jangan lupa kalau keluar-keluar harus menggunakan masker, ya, di tengah kondisi seperti ini. Baik, Pak. Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua, luar biasa semuanya. Yang belum sempat join, nanti Pak akan share materinya. Terima kasih juga untuk Pak Umbu sebagai operatornya yang sudah membantu kita hari ini ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya teman-teman. Terima kasih, Pak. Selamat Banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan memberkati. Pak. Oke. Tuhan memberkati juga, Pak.